Pilkada serentak di tengah pandemi yang merebak sempat jadi polemik. Beberapa pihak menolak, namun ada juga yang mendukung. Kita itu menundanya sampai kapan? Karena tidak ada kepastian, bahkan prediksi yang hampir mendekati kebenaran kapan COVID ini selesai tidak ada. Maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Kita sarankan ditunda saja dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin diketemukan. Kini perdebatan isu penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi telah selesai pasca Presiden memutuskan pemilihan umum daerah tahun 2020 tetap berjalan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini, demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Keputusan Presiden kemudian direspon oleh Komisi Pemilihan Umum di 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Bagi panjenengan tidak hadir di TPS karena bekerja, tidak ada alasan, karena itu nanti tanggal 9 Desember akan menjadi libur nasional atau diliburkan, Bu, baik itu instansi. Sebagai kota yang akan menyelenggarakan pilkada, KPU Kota Surakarta, Jawa Tengah tidak mau kehilangan momentum dan segera melakukan sosialisasi pilkada secara door-to-door. Kaum emak-emak kemudian dipilih KPU sebagai agen informasi pilkada. Pemilih di Kota Surakarta itu kan kebanyakan perempuan. Kemudian yang kedua, itu kan perempuan itu banyak yang mendengar berita-berita hoax, kemudian di-share berita yang mungkin menjatuhkan KPU ataupun istilahnya ya menyebabkan partisipasinya rendah seperti itu. Kemudian dengan adanya sosialisasi semacam ini, kami berharap tingkat partisipasi masyarakat di Kota Surakarta, khususnya kaum perempuan, itu juga meningkat. Karena kita tahu kalau kaum perempuan itu informasi sampainya ke tingkat bawah itu lebih cepat daripada laki-laki, Masa. Situasi pandemi telah membuat paslon putar otak demi menggalang suara dukungan calon pemilih. Kampanye yang dilakukan di RW 7, Kampung Tempel, Kelurahan Banyu Anyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ini dilaksanakan secara daring demi mencegah kerumunan warga untuk menghindari penularan virus. Setelah dinilai siap, barulah calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, muncul pada layar virtual box. Sebelum belusukan, tim kampanye terlebih dulu memberikan informasi awal mengenai situasi di lapangan. Berbekal aplikasi pertemuan, layar, perangkat komputer, dan akses internet, Gibran kemudian mulai menyapa warga Solo. Selamat sore, Assalamualaikum, Bu. Salam, nama saya Ibu Konco dari Magelang Banyuanyar, khususnya di RW 7. Saya ingin sedikit menyampaikan apabila nanti berkenan ya, untuk itu masalah kebersihan. Ini untuk batas kota yang mau masuk ke arah Solo itu loh. Itu kan ada selokan, ada irigasi. Nah di situ sering kumuh sekali itu, Mas Gibran. Padahal itu kan pintu masuk dari arah Boyolali, Semarang, bandara kan lewatnya situ. Yang sekarang yang sudah ada selamat datang untuk Kota Solo itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah untuk RW 7. Selokan dan sampah apa tadi? Selokannya itu banyak sekali sampahnya. Yang sampai sekarang selokannya tidak banyak sekali sampah. Drainasenya mampet atau kurang mampet karena sampah. Bukan sampah, kecil dan kurang besar. Jadi kalau hujannya tinggi, jadi tidak bisa menampung air. Jadi nanti yang aspal. Dari pintu ke pintu, Gibran mendatangi warga Kota Surakarta untuk menyerap aspirasi. Dalam kampanye daringnya, Gibran meminta warga untuk tetap di depan rumah dan tidak berkerumunan.
dengan kampanye sore ini nih Mas, sejauh ini tadi dari depan sampai ke sini gitu, apa saja masukan atau permintaan dari masyarakat yang sudah ditampung oleh Mas Gibran? Boleh ceritain Mas? Sampai sejauh ini tadi ada beberapa warga yang mengeluhkan masalah drainase, masalah banjir, masalah genangan air kalau banjir, lalu ini pengaspalan jalan. Oke, jadi lebih ke infrastruktur kali Mas ya, kayaknya ya? Ya, juga ada yang menanyakan masalah KIP kuliah juga. Setelah pengambilan nomor itu kita langsung meluncurkan ini, belusukan untuk itu. Oke, menurut Mas Gibran apakah ini cukup berhasil metode dengan belusukan online ini kalau aku bilang? Ya, saya rasa cukup efektif sih Mas. Yang jelas saya bisa tetap bertatap muka dan berdiskusi, berdialog dengan warga, dan yang paling penting ini saya mengurangi kerumunan warga. Dan komitmen dari saya dan Pak Teguh adalah kita ingin warga Solo ini tetap sehat, kita ingin selama masa kampanye kita tetap mentaati protokol kesehatan. Selain menyerap aspirasi warga, hari itu Gibran Rakabuming Raka juga memberikan masker dan hand sanitizer kepada warga. Kalau dari segi biaya, apakah ada kenaikan gitu Mas? Biasa belusukan langsung, terus kemudian sekarang harus nyiapin layar seperti ini gitu? Sebenarnya kalau dari sisi kos sebenarnya nggak beda jauh kok. Kita cuma menyediakan TV, ada mikrofon, ada speaker, kita menyediakan modem, itu aja kok. Setelah kampanye selesai, Gibran pun pamit dan tim lapangan berbenah untuk kembali pulang. Ini merupakan pilihan ataupun strategi yang diambil oleh Mas Gibran dalam pola komunikasi untuk kampanye Pilkada Solo. Ini cukup baik lah ya, tepat untuk kondisi saat ini. Memang mungkin tuh untuk kalangan tertentu mungkin ya masih relatif agak kurang menarik kan gitu kan, untuk generasi-generasi yang mungkin bukan generasi milenial gitu ya, mereka akan lebih senang untuk bisa bertatap muka dengan calon dan sebagainya. Tapi kan situasi sekarang memang tidak memungkinkan. Pertarungan menuju kursi nomor 1 di kota Solo bagi sebagian orang dirasa kurang menarik. Pasalnya, posisi Gibran bersama Teguh dinilai terlalu tangguh. Memiliki dukungan mayoritas partai dengan sumber daya mumpuni, keduanya dirasa akan menang mudah. PDIP sendiri suara di parlemen mayoritas. Waktu Pileg dan Pilpres ya juga suaranya sangat dominan gitu kan. Nah, tentu dari sini saja, dari PDIP saja itu sudah sangat dominan, apalagi didukung oleh partai-partai yang lain, PAN, Golkar, PSI, yang mereka punya kursi di parlemen. Maka posisi sumber daya dari Mas Gibran ini, kalau sumber daya dukungan politik, pastilah jauh lebih kuat daripada Bajo. Ini kayak istilahnya gajah sama semut lah gitu, timpang gitu ya. Jadi artinya kalau dengan konstelasi seperti ini kok Mas Gibran nggak menang itu ya rasanya malah aneh. Terlebih, informasi tentang lawan Gibran yang terbatas semakin membuat posisi pasangan calon wali kota Solo urutan 1 ini di atas awan. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa itu diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian yang pasangan calon nomor urut 2 itu adalah dari jalur perseorangan, pasangan dari Bajo Bagio Wahyono dan Suparjo Francisco Saverius. Saya Bagio Wahyono, saya ini dari independen, artinya sebagai calon wali kota.
Saya diusung oleh Tikus Pidi Hanato Baris beserta Koalisi Rakyat. Kenapa saya harus maju? Ya ini kan arti mendobrak kemapanan. Kalau Tikus Pidi itu sebenarnya itu masyarakat kecil, Mas, masyarakat bawah, ya. Tapi bukan berarti kita melecehkan, enggak. Itu memang ada sejarah panjang, ya. Jadi memang itu kita mengadopsi dari perjalanan berdirinya Majapahit, ya, dari Singosari muncul Tikus Pidi, Majapahit muncul Tikus Pidi, Demak muncul Tikus Pidi, perubahan. Ya. Artinya zaman perubahan diawali muncullah Tikus Pidi lah. Ini di era ini muncullah Tikus Pidi. Hari ini pasangan Bagio Wahyono dan Suparjo mendatangi sebuah panti asuhan di Surakarta untuk menyerap aspirasi dan juga mohon doa restu. Karena program kita unggulan pertama memang kita memelihara anak yatim piatu. Jadi bukan lagi menampung, Mas, tapi memelihara. Jadi kita akan ya mendidik, menyekolahkan sampai ke tingkat yang paling atas, nanti termasuk mencari pekerjaan, kita akan menjamin seperti itu. Pak Bagio dan Pak Pajo ini pengen sekali melihat nanti kami menjadi orang-orang yang sukses di Boyolali, dan saya dan Pak Pajo akan membantu kamu untuk sampai ke jenjang yang paling tinggi. Ini saya pengen sekali karena di sini Pak Bagio dan Pak Pajo itu sudah punya cita-cita jauh ingin menjadi wali kota. Itu dasar utama adalah bagaimana anak-anak semua. Saya harus membuat anak-anak bisa berhasil. Selain paslon yang turun langsung, tim kampanye paslon nomor urut 2 juga tak henti gerilya keluar masuk kampung memperkenalkan pasangan Bagio Wahyono dan Suparjo sebagai calon wali kota Surakarta. Kita sosialisasi door-to-door ke warga dan pengenalan figur, karena selama ini kan warga tahunya lawan kotak kosong. Maka dengan ini saya menjalankan amanat dari beliau-beliau berdua untuk door-to-door biar warga tahu bahwa ada lawan tanding. Ya, menurut Mas saya ini membutuhkan energi yang sangat besar lah. Ya, membutuhkan energi yang sangat besar, apalagi memang modal awalnya sebagai pasangan independen, tentu kan dukungan dari partai politik sangat minim gitu ya. Ini sudah modal awalnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Di samping itu kemudian juga harus melakukan pendekatan door to door, maka saya bisa membayangkan bahwa energi yang dibutuhkan oleh pasangan Bajo ini tentu energi yang sangat besar untuk melakukan pendekatan door to door ini. Dan ini butuh endurance lah ya, endurance bagi mereka untuk melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Melakukan kampanye gerilya ke masyarakat sesungguhnya adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan paslon Bajo demi mengerek elektabilitas. Modal awal yang memang tidak terlalu besar, ya pastilah pendekatan door to door ini menjadi pendekatan yang memang paling mungkin untuk mereka lakukan untuk mengangkat elektabilitas mereka. Bahkan suara-suara sumir beredar di kota Solo bahwa pasangan Bagio dan Suparjo hanyalah boneka agar putra mahkota Presiden Jokowi tidak melawan kota kosong. Kalau settingan saya tidak sowan ke semua warga kota Solo untuk memenangkan Bajo. Yang jelas itu ya. Kenapa saya harus mengerahkan Tikus Pidi ya, warga kita Tikus Pidi untuk 5.000 yang kita kerahkan untuk kota Solo ya. Ya itu artinya kan kita butuh menang.
Di Sragen, Jawa Tengah, dominasi satu partai dalam kontestasi pilkada telah melahirkan pemilihan umum dengan calon tunggal. Paslon melawan kota kosong jadi momok dan sejarah baru di Sragen, Jawa Tengah. Minimnya calon menjadikan masyarakat akhirnya mengambil sikap dengan mendeklarasi kota kosong. Mereka bertanya-tanya, milih kota kosong ini dianggap golput atau tidak. Kemudian milih kota kosong ini itu nanti dihitung apa tidak. Kemudian kalau kota kosong ini menang bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk merangkum aspirasi itu menjadi sebuah ya semacam deklarasi lah bahwa keberadaan kota kosong ini adalah pilihan yang sah, pilihan yang legal dan nanti pun juga dihitung. Persoalan menang kalah ya nanti tanggal 9 Desember yang menentukan rakyat. Selain Sragen, Pilkada Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah juga hanya diikuti satu pasangan calon. Pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan bersama-sama dengan pilihan figur calon beragam kini tidak lagi dirasakan masyarakat Kabupaten Boyolali. Arogansi partai politik di lingkaran atas diduga jadi penyebab mengapa pilkada tahun ini tidak banyak menawarkan pasangan calon kepala daerah. Kalau kita mencermati Karesidenan Surakarta atau Solo Raya lah begitu ya. Kita lihat ya dari Wonogiri, Sragen, kemudian Boyolali, Klaten itu ya, Solo sendiri, Sukoharjo kan begitu ya. Kalau kita lihat peta di Pileg dan Pilpres, kan memang PDIP dominan. Kata kuncinya itu sebetulnya dukungan ataupun rekomendasi untuk calon wali kota, wakil wali kota, ataupun bupati, wakil bupati. Itu kata kuncinya di mana sih? Kata kuncinya kan sebetulnya di Dewan Pengurus Pusat masing-masing. Kata kuncinya kan di situ, gitu kan? Artinya, ya kita melihat bahwa ini cenderung merepresentasikan juga bagaimana pusat terhadap masing-masing daerah ini. Dan khusus konteks Solo ya kita tahu persis lah, Solo ini kota kelahirannya Pak Jokowi gitu kan ya. Mas Gibran juga putranya Pak Jokowi kan gitu kan. Tentu mungkin gitu ya ada komunikasi-komunikasi di tingkat pengurus pusat masing-masing partai gitu. Dari 270 daerah penyelenggara pilkada tahun 2020, 25 daerah diantaranya hanya menawarkan satu pasangan calon kepala daerah alias melawan